Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Tentu anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selamat. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Buddha. Pembelajaran pertama di pendidikan agama Buddha ini, kita akan belajar mengenal cara menghormat. Tapi sebelum kita melangkah belajar lebih lanjut, mari kita semua berdoa untuk mengawali awal kegiatan atau pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, mari anak-anak kita bersikap anjali, duduk dengan tenang, mata terpejam, dan pikiran konsentrasi. Kita akan berdoa. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, kita akan menghening sejenak supaya pikiran kita lebih tenang, lebih konsentrasi di dalam menangkap pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas kita, katakanlah di dalam hati kalian masing-masing. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Nah, anak-anak, setelah kita duduk hening, Mister akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat menjadi anak yang ramah. Kedua, memahami tata cara yang sopan saat berdoa. Yang ketiga, mampu memberi salam kepada orang tua, guru, teman, dan kepada orang yang lebih tua. Yang keempat, meminta izin sebelum pergi kepada kedua orang tua. Nah, itu anak-anak. Ya, anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran yang diharapkan, sekarang kita langsung akan mulai belajar, ya, yaitu mengenal cara menghormat.
Menghormat yang dilakukan secara umum, yang pertama adalah membungkukkan badan. Yang kedua, menghormat dengan memberi salam. Yang ketiga adalah menghormat dengan menundukkan kepala. Yang keempat adalah menghormat dengan cara menyapa. Nah, itu adalah 4 cara menghormat yang dilakukan secara umum. Sedangkan dalam agama Buddha, yang pertama ada Anjali. Anjali adalah menghormat dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Cara menghormat yang kedua adalah dengan namaskara. Namaskara adalah sujud dengan 5 titik menyentuh lantai. Perbedaan cara namaskara laki-laki dan perempuan, anak-anak bisa melihat di video ini ya. Nah, namaskara adalah sujud dengan 5 titik tumpu. 5 titik itu adalah, yang pertama adalah dahi, yang kedua adalah siku tangan, yang ketiga yaitu lutut, titik yang keempat adalah ujung jari kaki, dan titik yang kelima terletak pada telapak tangan. Nah, itu adalah 5 titik ketika kita melaksanakan namaskara. Nah, yang ketiga, sikap hormat dalam agama Buddha yaitu dengan ditunjukkan dengan utana. Utana adalah menghormat dengan cara berdiri sambil bersikap anjali. Nah, dilakukan kepada para siswa menyambut bapak atau ibu guru dengan cara berdiri sambil bersikap anjali. Contoh yang kedua, ketika kita berutana dilakukan kepada para biku. Bisa dilihat di video ini ya anak-anak. Nah, menghormat dengan cara berdiri dilakukan oleh para biku menghormat Buddha. Nah, dengan cara berdiri sambil bersikap anjali. Cara berutana yang ketiga biasanya dilakukan kepada para siswa menghormat biku dengan cara berdiri sambil bersikap anjali. Nah, itu anak-anak, berutana dilakukan dengan cara menghormat dengan cara berdiri dan bersikap anjali. Cara menghormat dalam agama Buddha yang keempat adalah pradaksina. Pradaksina adalah menghormat dengan mengelilingi objek yang dihormati sebanyak 3 kali searah jarum jam sambil bersikap anjali. Ya, itu anak-anak. Jadi sikap menghormat dalam agama Buddha
atau cara menghormat dalam agama Buddha yang ada 4. Yang pertama yaitu Anjali, kemudian Namaskara, yang ketiga Utana, dan yang keempat adalah Pradaksina. Nah, itu anak-anak. Nah, setelah kita belajar, kita akan merangkum materi yang sudah kita pelajari, ya. Nah, rangkuman materi ini sangat berguna bagi anak-anak semuanya untuk catatan di buku pendidikan agama Buddha. Rangkumannya adalah nomor 1, hormat kepada orang yang harus dihormati adalah berkah utama. Yang kedua, menghormat dilakukan dengan cara memberi salam, menyapa, menundukkan kepala, dan membungkukkan badan. Yang ketiga adalah cara menghormat dalam agama Buddha antara lain yaitu Anjali, Namaskara, Utana, dan Pradaksina. Nah, sedangkan objek yang harus dihormati ketika kita berpradaksina salah satunya adalah Tiratana, makhluk suci, bodhisatwa, rohaniawan, ayah, ibu, guru, dan orang yang lebih tua. Nah, itu anak-anak. Sebelum pelajaran kita tutup, mari kita tutup pelajaran ini dengan memanjatkan doa. Silakan anak-anak untuk mengambil sikap duduk yang tenang, yang rapi, dan bersikap Anjali. Nah, kita akan bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Terima kasih, hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pendidikan agama Buddha mengenai cara menghormat atau mengenal cara menghormat dalam agama Buddha. Tentu kalian sudah paham, ya. Terima kasih. Pendidikan agama Buddha pada kesempatan hari ini Mister tutup dengan mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Dadah.